Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrizon S, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh M. Dejamil, Dejambe, Bukit Tinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan program studi Manajemen Haji dan Umroh. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas perkuliahan pada mata kuliah Manajemen Strategi oleh Bapak dosen Rusdi Fauzan. Adapun yang menjadi objek saya kali ini adalah perkebunan cabai rawit. Cabai rawit atau Capsicum frutescens berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Tanaman ini tumbuh secara alami di wilayah tersebut, sebelum kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia melalui perjalanan penjelajahan dan perdagangan. Setelah penjelajahan oleh Christopher Columbus pada abad ke-15, cabai rawit dibawa ke Eropa dan diperkenalkan ke berbagai negara seperti Spanyol dan Portugal. Dari Eropa, cabai rawit kemudian menyebar ke Afrika, Asia, dan belahan dunia lainnya. Selama masa penjelajahan, perkebunan cabai rawit didirikan di berbagai koloni di Amerika dan Asia. Negara-negara kolonial seperti Belanda, Spanyol, dan Inggris mendorong produksi cabai rawit sebagai komoditas ekspor yang menguntungkan. Perkebunan-perkebunan ini dimanfaatkan untuk memenuhi permintaan rempah-rempah dari Eropa. Cabai rawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para pedagang dan pelaut dari Amerika Tengah dan Selatan pada abad ke-16. Mereka membawa biji cabai rawit dan memperkenalkannya kepada penduduk setempat. Cabai rawit kemudian menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara. Tanaman ini tumbuh subur di iklim tropis Indonesia, sehingga cepat populer dan ditanam oleh petani di berbagai wilayah. Di daerah Sumatera Barat, perkebunan cabai rawit juga tumbuh pesat. Pengembangan perkebunan cabai rawit di Sumatera Barat umumnya dimulai pada periode kolonial Belanda. Pada saat itu, Belanda memperkenalkan berbagai tanaman komersial ke Indonesia, termasuk cabai rawit. Perkebunan cabai rawit di Sumatera Barat umumnya ditanam di lahan-lahan yang luas dan subur. Petani menggunakan berbagai teknik pertanian seperti pemupukan, pengairan, dan pengendalian hama untuk memastikan pertumbuhan dan hasil panen yang baik. Cabai rawit menjadi salah satu komoditas penting dalam perdagangan pertanian di Sumatera Barat. Banyak petani dan pedagang di daerah ini mengandalkan cabai rawit sebagai sumber penghasilan utama. Cabai rawit sumbar juga diekspor ke berbagai daerah di Indonesia dan negara lain. Seiring berjalannya waktu, petani di Sumatera Barat mengembangkan varietas cabai rawit lokal yang tahan terhadap kondisi iklim dan penyakit lokal. Varietas-varietas ini disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebiasaan konsumen setempat. Cabai rawit memiliki peran penting dalam masakan Minangkabau yang merupakan khas dari Sumatera Barat. Kelezatan dan kepedasan cabai rawit
menjadi elemen penting dalam banyak hidangan tradisional Minangkabau. Kebun cabai rawit adalah sebuah lahan yang khusus digunakan untuk menanam tanaman cabai rawit atau disebut dalam bahasa Inggrisnya Capsicum frutescens. Cabai rawit merupakan salah satu jenis cabai yang memiliki tingkat kepedasan yang tinggi dan sering digunakan sebagai bumbu atau penyedap makanan. Kebun cabai rawit dapat menjadi tempat yang ideal untuk menghasilkan cabai rawit segar yang berkualitas. Kebun cabai rawit memerlukan tanah yang subur dan drainase yang baik, tanah yang kaya akan bahan organik dengan pH sekitar 5,5 hingga 7,5. Sangat baik untuk pertumbuhan cabai rawit. Pastikan tanah di kebun cabai rawit memiliki tekstur yang baik dan tidak tergenang air. Cabai rawit tumbuh dengan baik di iklim hangat. Suhu optimal untuk pertumbuhan cabai rawit berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Pastikan kebun cabai rawit mendapat paparan sinar matahari yang cukup sepanjang hari. Jika iklim di daerah perkebunan cabai rawit cenderung dingin, maka kita dapat mempertimbangkan untuk menanam cabai rawit di rumah kaca agar suhu tetap terjaga. Sebelum menanam cabai rawit, persiapkan tanah dengan baik. Lakukan pembenahan tanah, termasuk penggeburan dan penghilangan gulma. Gulma adalah tanaman liar atau tumbuhan yang tumbuh di perkebunan cabai rawit. Gulma ini seringkali bersaing dengan tanaman cabai untuk mendapatkan sumber daya seperti air, nutrisi, sinar matahari, dan ruang untuk tumbuh. Gulma dapat menjadi masalah serius bagi petani karena dapat mengurangi hasil panen dan mengganggu pertumbuhan cabai. Perhatikan kebersihan kebun dan lakukan pengendalian hama dan penyakit secara teratur. Tambahkan pupuk organik atau kompos ke dalam tanah untuk meningkatkan kesuburan dan nutrisi tanah. Tanam bibit cabai rawit dengan jarak yang cukup antara tanaman, sekitar 30 cm hingga 45 cm. Pastikan setiap tanaman mendapatkan akses yang baik terhadap sinar matahari dan udara. Siram tanaman secara teratur, tetapi hindari genangan air yang berlebihan. Berikan pupuk tambahan sesuai kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan tanaman yang sehat. Pemangkasan juga perlu dilakukan untuk memastikan tanaman tetap rapi dan produktif. Cabai rawit biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan untuk mencapai masa panen. Panen cabai rawit ketika buah sudah mencapai ukuran yang diinginkan. Gunakan gunting atau pisau tajam untuk memanen cabai rawit dengan hati-hati. Setelah dipanen, cabai rawit dapat digunakan secara segar ataupun dikeringkan untuk penyimpanan yang lebih lanjut. Permasalahan yang dihadapi oleh para petani atau dalam perkebunan cabai rawit ini, yang pertama itu lokasinya yang jauh dari pemukiman penduduk. Yang kedua, kualitas SDM yang masih kurang. Yang ketiga, harga jual yang masih tergolong sangat rendah.
Yang keempat, akses jalan yang kurang memadai. Yang kelima, penyakit atau hama yang menimbulkan gagal panen. Yang keenam, kurangnya pengetahuan akan pengelolaan cabai. Yang ketujuh, kurangnya promosi. Kedelapan, keterbatasan modal. 9, kurangnya pemeliharaan perkebunan dengan baik. Yang 10, kurangnya jaminan pasar. Dengan lokasi yang dekat dengan pemukiman penduduk untuk perkebunan cabai rawit, maka akan lebih memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pembelian cabai segar. Dengan memberikan wawasan atau pengetahuan kepada para petani, maka petani akan lebih baik lagi dalam mengolah dan mengembangkan perkebunan cabai rawit. Mengantisipasi turunnya harga cabai rawit dengan menggunakan tempat penampungan dan pengawetan hasil produksi. Dibutuhkan peranan pemerintah untuk memperbaiki akses jalan supaya para petani lebih mudah dalam kesehariannya untuk beraktivitas dalam berkebun. Dengan adanya pengalaman petani dalam pengembangan usaha tani ini dapat mengatasi masalah gagal panen yang diakibatkan oleh penyakit dan hama. Para petani seharusnya lebih aktif lagi dalam mencari informasi atau pengetahuan seperti dengan menonton beberapa video edukasi. Para petani cabai harus memulai pemasaran di media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan promosi lainnya seperti brosur dan lain-lain, supaya masyarakat luas lebih mengetahuinya. Dengan adanya program bantuan dari pemerintah dan dinas terkait dapat mengatasi keterbatasan petani dalam menghadapi biaya produksi. Mendatangi kebun setiap hari untuk memantau perkebunan dan merawatnya dengan baik dan benar. Mencari sasaran pasar seperti melakukan survei ke tempat-tempat yang biasanya memproduksi makanan dari cabai seperti rumah makan dan penjual gorengan atau sejenisnya agar pasarnya lebih terjamin dan pasti. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.